Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba bahas soal, ya, penulis ini sering dikritik ya, waktu sharing, oh, pakai oli ini kok enak, pakai ini kok enak, yang terutama soal oli encer. Oli encer, penulis pakai oli kental, harusnya pakai oli yang lebih encer. Jadi protes yang pertama itu waktu penulis pamer pakai Fastron Techno 15W50. Yang kedua lebih parah sih, Mesran Super 20W50. Ya, yang sekarang ini penulis pakai. Penulis sharing di grup NMAX Jatim ya. NMAX Indonesia, NMAX Nasional gagal gabung karena prosedur joinnya ternyata mengharuskan jawab pertanyaan, tapi ya keblok. Ya wis, mungkin sudah nasib seumur hidup nggak pernah join NMAX Indonesia. Ya wis, poinnya adalah penulis sharing kan, pakai Mesran Super kenapa kok bisa jadi lebih irit. Nah, itu yang penulis heran. Saya harus riset dulu ya. Jadi kenapa kok pakai Mesran Super malah lebih irit. Mesran Super ini yang bukan yang B40 ya, tapi yang 20W50. Harusnya kan sebagai oli lebih kental itu malah lebih boros ya, karena hambatannya besar. Sebagai pembanding, penulis sebelumnya pakai oli KGO, sebelumnya lagi pakai Repsol, sebelumnya lagi pakai Prima XP, sebelumnya lagi pakai Mesran B40, sebelumnya lagi pakai Fastron Techno. Entah, mungkin ada yang kelupaan, tapi kayaknya itu. Ini pakai motor besar kok kayak gelagapan gitu ngeremnya ya. Jadi dari sisi konsumsi bensin itu kan harusnya yang encer itu birit, itu normalnya ya. Tapi penulis pakai KGO 10W40 ya, konsumsi bensinnya ya boros tuh, 1:38 lah ya. Jadi 38 km per liter. Itu lebih boros daripada biasanya, apalagi waktu dibanding waktu masih pakai premium dan Pertamax ya, itu boros. Awalnya penulis menduga gara-gara shell supernya yang bikin masalah, karena kandungan energi shell supernya rendah. Tapi penulis pikir-pikir lagi, kok pakai Mesran Super enak lagi. Apa karena boros itu bukan karena shell super, tapi kebetulan aja tenaganya shell super lemah, terus habis itu aditif olinya yang terlalu banyak. Kalau soal aditif oli sudah penulis jelaskan sebelumnya ya. Kalau kita pakai oli yang aditifnya banyak, yang menyebabkan kandungan spas, kandungan sulfated asnya itu meningkat, pembakaran jadi lebih tidak bersih ya, karena keraknya lebih banyak. Nah, kerak yang lebih banyak ini bikin boros. Nah, itu yang jadi pertanyaan penulis, kenapa kok pakai shell super, kenapa kok pakai Mesran Super malah jadi irit shell super ini. Jadi
bensinnya kan bikin motor boros. Jadi kelihatan ya, habis penulis pakai premium dan Pertamax itu konsumsi bahan bakar bisa apa, 40 42 gitu, kadang 44. Kalau eco riding bisa sampai 50 km per liter. Nanti saya super kan turun 40 ya, terus akhirnya rata-rata 38. Tapi kok setelah pakai Mustang Super jadi irit lagi. Aduh, males. Nah, lewat jalan alternatif guys. Ya, jadi ya penulis kaget waktu pakai Mustang Super ini. Kok motor jadi irit. Ini loh, penulis habis riset tadi sekarang 48 km per liter. Irit ini 48 km per liter. Padahal ya lihat aja jalannya tadi. Tapi mungkin kurang panjang ya. Nanti penulis lihat sampai kantor berapa nanti angkanya. Harusnya nggak setinggi itu ya. Ya wes, terus lepas dari itu semua ya, motor jadi lebih irit. Terus ya akselerasi juga bertambah, terbukti dari apa, cara waktu 0-100 yang makin baik. Jadi penulis coba kan kemarin sudah penulis sertakan juga di apa, penjelasan bahan oli kan penulis sertakan 0-100 nya itu ya. Mencapai 100-nya nggak kelihatan sih, karena ya kehalangan sinar matahari ya. 0-100-nya nggak kelihatan, jadi cuma tahu-tahu apa dari angka 98 loncat ke 102. Tapi dari sisi timing itu kelihatannya catatan waktunya 18 detik lah, 18,2 atau 17,9 gitu ya, sekitar segitu. Nah ini lebih cepat dari rata-rata. Kalau pakai Pertamax di jalur tersebut ya kadang 18,7, kadang 19,5. Jadi waktunya nggak cepat-cepat amat sih ya. Malah jadi bisa dibilang pakai sel super yang semua orang setuju ya, tenaganya lebih lemah daripada pakai Pertamax. Jadi banyak orang yang ngomong kalau pakai sel super ini tenaganya lebih lemah daripada pakai Pertamax. Waktu penulis posting di Bekakas, grup Facebook Bekakas, itu banyak yang setuju. Diomongi kalau soal tenaga itu urutannya Pertamax, terus habis itu Total, habis itu Shell. Aduh banjir ya. Jadi ya dari hasil itulah Shell itu harusnya ya angkanya tetap rendah, tapi kok bisa jadi tinggi setelah pakai Mestran. Berarti ada yang salah, bukan pada sel supernya tapi pada oli yang sebelumnya penulis pakai. Oli yaitu Prima XP, terus Repsol, terus KGO atau Shell ya. KGO Kawasaki Genuine Oil yang buatannya Shell, lokal, Shell Indonesia. Ya penulis pun
ya penulis pun merasa ya mungkin cocoknya emang pakai Max Run Super nih NMAX. Max Run Super yang 20W50, tapi ya banyak yang protes ngomong bikin mesin rusak. Jadi dianggap kalau pakai apa namanya, pakai Max Run Super itu terlalu kental. Banyak yang ngomong apa enggak takut mesinnya rusak gitu. Kalau jebol nangis sampean gitu ya. Wes kira-kira kayak gitulah omongannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, sebenarnya di NMAX sendiri kerusakan mesinnya apa gitu loh. Yang sering bikin orang turun mesin itu apa? Nah, ini sering kali orang ngomong nakut-nakuti ya, kalau kita pakai oli kental, kalau ya termasuk juga kalau pakai minyak goreng sebagai aditifnya oli mesin itu banyak yang menakut-nakuti. Baru kalau mesin jebol kapok gitu ya. Pakai minyak goreng nangis ya, gitu ya. Ya penulis sendiri kalau ada orang yang nyebar-nyebar apa kabar menakutkan, bapakku pakai oli apa, pakai minyak goreng mesinnya rusak, setiap kali harus bongkar. Hebat ya bapaknya mekanik ya. Penulis tanya itu campurannya apa, oli yang dipakai campuran apa, nggak ngomong, nggak nyebut, nggak berani ngomong. Jadi ya sering lah gitu itu ngomong cuma asal menakut-nakuti. Kan yang namanya Facebook itu banyak yang bikin hoax ya, ngomong seenaknya padahal nggak ngerti, nggak nyoba. Begitu ditanya detail kabur ya, karena mereka ini sok tahu. Ya sama lah kayak pemakaian oli kental ini ya. Pakai NMAX disebut terlalu kental ya, terus disebut bikin mesin rusak. Nah, waktu dijelaskan mesin rusaknya apa, pada diem semua kan, pada nggak berani jawab. Emang kerusakannya NMAX yang gara-gara oli apa sih? Masa nggak ngerti ya? Penulis tanya di grup NMAX, soalnya yang join di situ mesinnya punya NMAX atau penggemarnya NMAX lah. Nah, masa pertanyaan nggak gitu aja nggak bisa jawab? Kan pasti bisa toh. Dan mereka nggak berani jawab karena apa? Ya kebanyakan penyakit apa NMAX yang terjadi karena oli itu pasti soal oblak, soal aus, soal ganti olinya kelamaan, soal apalagi ya, yes pokoknya soal olinya yang kurang mampu. Olinya nggak awet atau kurang mampu. Nggak ada cerita gara-gara olinya terlalu kental itu. Mana ada. Apa masalah memompa olinya? Enggak juga lah. Oh, ada X-Max ngeliat. Pak malah menulis ya, pernah lihat videonya apa PCX ya, videonya PCX radiatornya rusak, dan itu ternyata karena mungkin olinya juga, karena terlihat ya di pompanya itu ada varnish ya, vernis, ada kerak oli ya, kelihatan kuning gitu di bagian pompa water pumpnya radiator ya. Kayak gini loh yang ngeri kalau nggak pakai apa-apa.
ya masalah itu jelas bukan karena terlalu kental yang terjadi di NMAX itu. Nggak ada ceritanya. Orang bongkar mesin seringnya itu seringnya ya oblak, VPA-nya oblak, mesin yang apa suaranya aneh-aneh gitu, kledak-kledak, suara klotak-klotak, suara suara apa lagi ya, suara berisik lah seringnya itu. Diagnosanya, oh ini VPA-nya aus, oh ini apa yang lain-lain aus. Jadi apa ya, oli kental itu ya sering disebut merusak mesin, tapi kenyataannya apa? Mesin itu justru lebih banyak rusaknya karena olinya terlalu encer. Orang nyalahkan, oh ganti olinya terlalu lama, harusnya jangan nuruti pabriknya ngomong 4.000, oh itu terlalu lama, harusnya 2.000 km ganti oli. Tapi tetap aja tiap 2.000 km ganti oli bisa saja masih kena penyakit itu. Ada kok, siapa sih ya, lupa lah, jadi kalau penulis sertakan. Jadi ganti oli sudah 2.000 km masih aja kena vampir oli. Jadi begitu tiba-tiba oli masih 1.000 km, tiba-tiba sudah habis. Nah itu kan masalah aus lagi ya. Jadi aus itu yang terutama yang terjadi, yang jadi masalah, yang bikin merusak mesin, yang bikin turun mesin. Dari asalnya cuma apa, olinya kemampuannya kurang, yang apa, yang jadi korban mesinnya jadi aus. Jadi ya nyangkut macam-macam gitulah, valve-nya jadi nyangkut. Sumbernya semuanya dari karena olinya yang terlalu encer atau kurang kemampuannya. Jadi nggak tepat lah orang sampai takut pakai nyoba pakai oli kental itu ya. Apalagi kentalnya cuma nambah sedikit, cuma nambah 1 angka. Jadi NMAX itu kan rekomendasinya 10W40. Itu nyoba 20W50 orang takut. Padahal ya sebenarnya cuma beda 1 angka belakang saja. Beda 1 angka belakang itu beda apa, kekentalannya nggak banyak. Lagi pula angka itu kan biasanya merupakan kisaran ya. Ada oli 10W40 yang kekentalannya mendekati 20W50, ada itu. Orang juga kadang yang dipikir itu angka depannya yang menentukan kental encernya. Memang ada pengaruhnya, tapi enggak. Yang harusnya diperhatikan itu yang belakang. Yang depan itu menentukan seberapa apa ya, seberapa encer olinya. Kalau sudah kekentalannya kalau sudah kena gojakan mesin, kena RPM tinggi gitu lah, habis kena sehar. Nah itu potensi jadi encernya seberapa. Yang 5W30 bakal lebih mudah encer daripada yang 10W30. Tapi ya itu kan masih cuma asumsi aja. Kalau apa, olinya sama-sama pakai aditif viscosity index improver yang jelek. Kalau viscosity index improvernya bagus ya enggak juga sih. Harusnya meskipun dikocok-kocok ya tetap aja kekentalannya tetap stabil ke 40. Seandainya penulis nggak pakai meteran super 20W50, merasa 20W50 ini terlalu besar,
Maka pilihan penulis bukan ke S apa yang 10W40 tapi ke SAE40 yang bukan multi grade, oli yang single grade, oli yang kalau dingin lebih susah ngalir. Kenapa? Ya penulis nggak pernah lewat daerah yang dingin banget. Penulis nggak pernah ke Dieng Malang itu nggak. Ya menulis sama mana aja lah. Oh, malam hari aja 30 derajat, ngapain khawatir ya. Oli kental itu perhatikan ya, kekentalan oli itu kan sebenarnya ada standarnya ya. Perhatikan lah angkanya, lihat di spesifikasi lah, misalnya ada spesifikasi oli, kita lihat angka itu. Perhatikan juga angka HTHS. Angka HTHS itu sebagai acuan ya, berapa kental oli kalau sudah kena RPM tinggi, kalau sudah kena kocokan-kocokan ya. Walau memang angka HTHS itu standar ya, standar, jadi artinya mungkin realnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi HTHS itu kan dilakukan di suhu yang termasuk tinggi 150 derajat, karena mesin itu ada sistem pendinginnya, harusnya nggak lebih dari 100 derajat. Ada radiator. Nah, radiator ini mulai fungsi ketika suhunya sudah berapa ya, 100 derajat atau berapa ya, penulis lupa. Jadi radiator itu ada mekanisme yang membuat radiatornya mulai bekerja di suhu tertentu. Jadi ya yang harusnya kita pakai acuan itu kekentalan di suhu 100 derajat, kinematic viscosity at 100 degree Celsius. Jadi kita lihat apa, kinematic viscosity di suhu 100 derajat. Di spesifikasi oli itu pasti ada itu yang kita pakai sebagai acuan. Ya tentu ya, nah yang namanya spesifikasi oli itu nggak fix ya, pasti ada toleransinya kadang besar. Penulis siapa ya, mungkin Piotr mungkin ya, pernah nguji oli, menguji apakah kekentalan oli sesuai dengan yang tertera di bungkusnya. Ada yang 10W40 tapi kekentalannya ternyata mendekati 20W50. Ada yang sebaliknya 10W40 tapi kekentalannya 10W30, ada. Nah itulah yang harus kita perhatikan ya. Nah itu loh contohnya, dua orang ini mereka nggak bisa menghindar ya, nggak bisa menghindar apa mobil dengan lincah ya. Tahu ada di depan, saya tetap aja lurus. Ya itu apa kira-kira yang menyebabkan mereka nggak bisa menghindar gitu? Yang pertama, mereka nggak pakai rem belakang, jadi mereka nggak bisa lincah belok. Tahu ada hambatan depan, harusnya rem belakang belok. Oh ya, misalnya kecepatan segini ya, pakai contrasting. Jadi misalnya gini, pengen menghindar kanan, banting setang kiri, terus langsung bisa ke kanan lagi otomatis cepet. Jadi kalau kecepatannya sekitar segini sudah bisa pakai counter steering di NMAX ini. Tapi tiap motor beda-beda ya. Ada yang di kecepatan segini masih enak pakai body steering. Penulis ingat Suzuki ya, dua motor Suzuki penulis enaknya pakai teknik ini. Jadi ya penting ya pakai rem belakang. Balik lagi
Wah disumpah. Penulis akhirnya aja lah. Yang jelas jangan ragu ya pakai oli kental itu. Kalau di motor kayak gini enak, kita bisa lihat lah konsumsi bahan bakar. Angkanya ya wis lumayan akurat ya pakai angka gini nih. Jadi kita bisa pakai acuan kilometer per liter ini untuk milih oli. Kalau kita pakai oli kental terus kita nggak merasa tarikan terhambat atau apa, terus kilometer malah nambah, ya kenapa enggak gitu loh. Untuk soal umur oli, ya umur oli kan macam-macam, tergantung dari banyak hal. Ya kalau motor NMAX ini umur oli rata-rata pendek karena adanya fuel dilution. Jadi pakai oli yang apa, anggapannya nggak tahan oksidasi, nggak tahan suhu panas, pakai bahan oli mineral, no problem. Yang penting mesinnya oke selama periode oli yang diinginkan. Apalagi kalau ini umurnya bisa sampai 2000 km, malah lebih sip daripada pakai Prima XP, pakai Repsol, pakai KGO. Mungkin pakai Motul juga lebih baik Meseran Super ya, karena Motul itu kayaknya Motul skuter LE ya, itu kayaknya terlalu banyak aditifnya. Ya terlalu banyak aditif itu bikin umur oli makin pendek, lebih cepat encer. Jadi untuk motor film strength itu penting, apalagi kalau berkendaranya sering ngebut, sering ya kecepatan di atas 80, itu penting lah. Sebelum bilang rusak, bikin mesin rusak, lihat dulu rusaknya, penyakitnya motornya itu apa. Kalau rusaknya oblak, rusaknya aus, ya kita malah harus hati-hati dengan oli yang rekomendasi pabrik. Jangan-jangan itu rekomendasinya orang bodoh. Ya seperti penulis sebelumnya bilang, jangan nganggap orang Jepang itu pinter, jangan nganggap insinyurnya Honda atau Yamaha itu pinter. Kita ya harus curiga. Kalau di suatu motor itu banyak masalah oblak, itu ada kecurigaan olinya nggak sesuai dengan yang mereka klaimkan. Nah, kita harus hati-hati. Ya wes, begitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.